teman-teman semua, halo, jumpa lagi di channelnya Mixperience. Jadi teman-teman, semoga kalian sehat selalu, dan di video kali ini kita akan mengunjungi mereview salah satu rumah Host Cokro Aminoto, yaitu salah satu pahlawan di Indonesia. Nah, karena panasnya kayak gini, kita harus yang namanya sedia air putih, Cleo tentunya. Karena saya barusan minum, jadi pilihlah Cleo untuk menjadi penunjang aktivitasmu. Nah, saat ini teman-teman, untuk rumah dari Host Cokro Aminoto ini berada di Jalan Peneleh 7, Surabaya. Dan di sebelah kiri saya juga ada Host Cokro Aminoto. Dan langsung aja, let's do it! Dan teman-teman, sekarang saya sudah sampai di sekitar 50 meteran ya dari sini, dari gang tadi. Di belakang saya adalah rumah dari Host Cokro Aminoto. Ya, secara tampilan dari luar seperti ini ya teman-teman. Ada bendera merah putih. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus hormat dengan bendera merah putih. Kameramen, hormat dong. Hormat, nah gitu ya. Oke. Jadi kita langsung lanjut aja. Gimana dalamnya? Punten. Oke, jadi permisi Mas. Iya, saya Rama Mas. Oke, oke. Mas, mohon maaf, silakan dicepitkan di kerahnya, nggak apa-apa. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah pertama ya saya masuk di sini, dan ini halaman pertama dari rumah Host Cokro Aminoto. Kebetulan saya langsung sama, bisa dibilang ya, Mas Haris, pemandu wisatanya, tour guide ya. Yes. Oke, Mas Haris, bisa dijelaskan sejarah singkatnya dari rumah Host Cokro Aminoto ini? Sejarah singkatnya, Pak Host Cokro Aminoto setelah beliau lulus dari Magelang, Ospia, beliau bekerja di Kepatihan Ngawi. Tapi tidak suka dengan pekerjaannya, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya, membeli rumah ini dan bekerja sebagai firma dan wartawan di sini. Kemudian istrinya sembari mengontrakkan atau mengkoskan rumah ini untuk pemuda-pemuda yang mau ngekos di sini. Jadi ini memang benar real adalah rumah asli dari Host Cokro Aminoto berarti, Pak? Betul ya, realnya. Oke, saya kira mungkin semacam orang kalau nggak tahu, mungkin ya nggak tahu sejarah atau seperti saya, mungkin oh ini mungkin museum, terus kemudian dijadikan semacam kayak contoh rumah dari Cokro Aminoto. Ternyata ini adalah rumah asli teman-teman, real. Jadi kemungkinan ini rumah itu berdiri dari tahun berapa, Mas? Kalau rumahnya, kalau Pak Cokro saja pindah ke sini 1907, mungkin 1907. Sebelum tahun itu sudah ada rumah ini. Oke, I see. Oke, Mas Haris ya tadi ya? Ya, Mas Haris, saya nggak enak kalau panggil Pak ya, nanti biar masih kelihatan muda. Mas Haris, bisa jelaskan dari untuk ruang tamunya ini yang pertama di mana? Di rumah ini itu sebenarnya ada 10 kamar total. 10 kamar. Jadi kita mengacu pada Pak Soekarno yang pernah bilang bahwa total ada 10 kamar. Beliau ngekos di sini di ruangan sempit yang minim ventilasi, jadi kurang lebih kita kan nggak tahu ini pastinya lokasi kamarnya. Benar. Karena sudah mendapatkan rumah ini seperti ini. Ini rumah utamanya saja. Jadi perkiraan itu 10 kamar dari depan sini. Ini di skat-skat, kemudian di tengah, kemudian di tengah ini ada rumah kamar utamanya Pak Cokro beserta istri, dan di atas. Oh, berarti ini ada lantai 2? Ada. Jadi perkiraan kita Pak Soekarno di atas ngekosnya, karena di atas. Dari wawancara beliau itu
minim ventilasi cahaya. Dan sekat-sekat juga ya Sepertinya posisinya. Iya. Oke, Mas Haris, dari sebelah kanan nih, ini ini ya dari Museum Hos Cokro Aminoto ini diresmikan sama Wali Kota Surabaya. Oh, Ibu Tri Risma hari ini ya. Oke, yang dulu yang masih menjabat menjadi Wali Kota Surabaya ya Pak ya di sini tahun 2017. 2017. Ya. Kalau untuk yang di sebelah sini itu memang ini masih utuh atau sudah gantian Pak? Ini adalah properti. Oh, properti ya. Menyesuaikan saja. Yang asli di sini cuman rumahnya saja. Oh, berarti posisi ini cuma rumahnya aja yang asli. Saja. Oh iya, I see. Oke. Perabotan ini cuma properti aja ya. Properti. Oke. Tapi kalau untuk foto ini pun juga sama. Ini juga termasuk properti juga Pak? Atau memang? Pengadaan juga. Jadi kalau foto-fotonya dapatnya dari arsip nasional. Berarti menurut Pak Haris sendiri dengan kondisi yang seperti ini, didesain seperti ini yang mendesain mungkin menyerupai ya seperti zaman dulu. Betul, gitu ya. Oh, mungkin dulu di sini gitu. Jadi di sini memang teman-teman ada semacam ruang tamu ya, ini ada kayak kursinya ini ya terlihat kayak pada zaman dulu banget ya. Estetiknya dapat, vintage-nya. Terus kemudian juga ada kayak semacam lemari dan ini memang properti. Dan di sebelah kiri itu tokoh-tokoh pahlawan. Iya, pada zamannya Pak Cokro Aminoto. Jadi Pak Cokro Aminoto. Di zaman beliau memimpin Sarekat Islam ada nama-nama seperti Agus Salim yang membantu beliau. Saya tahu, juga Tan Malaka, kemudian ada Ki Haji Mas Mansur yang saat itu juga pernah membentuk 4 sekawan dengan Empat sekawan itu ya. Benar-benar saya masih ingat tuh sejarah-sejarah itu. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah itu di eranya Pak Cokro Aminoto. Oke, sekarang kita coba lanjut. Oh ya Mas, kalau posisi jendela kayak gini ini memang kalau posisi bangunan itu masih sama, jendela dan pintu utama ini masih sama. Tapi untuk jendela sendiri sama pintu ini udah gantian apa memang udah ada? Kalau ini asli ya? Asli ya. Oke, jadi ini asli teman-teman ya. Yang diganti cuman lantai sama plafon saja. Oke, karena memang posisi memang ya usia lah ya, mungkin itu. Ini ada 2 jalur nih Pak Haris. Ini yang mana dulu nih Pak? Nah, kalau jalannya itu di tengah. Tapi yang kiri itu dulunya kamar. Tapi karena untuk kepentingan museum dibuka semua untuk akses juga supaya kelihatan. Wah, saya melihat sebelah kanan ini kayak ini kamarnya Pak Cokro. Zaman dulu. Ini kamar utamanya. Boleh masuk? Boleh, silakan. Jadi teman-teman, jadi tampilan dari rumah dari Hos Cokro Aminoto itu seperti ini ya. Ini memang putih serba putih ya. Pada zaman dulu lah ya, seperti itu. Di situ ada tulisan 1931. Ya, itu di sini ada ceritanya. Jadi setiap narasi diberi tahun. Ketika 1931 bisa dilihat di situ Pak Cokro mulai sakit-sakitan. Jadi beliau sudah pindah di Jogja itu 1931. Berarti autobiografinya istilahnya ya. Perjalanannya beliau dari tahun ke tahun lengkap di sini, diberi narasi dan barcode. Jadi jika pengunjung bisa scan barcode-nya, keluar narasi audio juga. Iya. Kalau ini juga masih properti ya Pak Masih Haris, properti ya? Betul. Properti semua. Jadi konsepnya seperti ini. Untuk atapnya sendiri ya semacam kayak seperti ini. Sesek ya, bahasa Jawanya sesek teman-teman ya. Kalau ini desainnya juga sama Pak ya, memang bolong gini ya, posisinya sama. Dulu. Jadi ya memang ada 2 akses di depan untuk menerima tamu Pak Cokro. Kalau untuk ke rumah lewat pintu benar. Iya benar, setuju. Nah, sini ada juga foto anak-anaknya beliau seperti Ibu Siti Utari itu yang menikah dengan Pak Soekarno. Di awal Pak Soekarno itu menikahnya dengan Ibu Siti Utari, cuman hanya sebentar saja. Dan Pak Soekarno melanjutkan ke Bandung perjalanannya. Iya. Nah, Ibu Siti Utarinya menikah lagi. Ya, punya anak, itu ayahnya Maya Estianty. Ibu Maya Estianty ya, artis. Artis Indonesia, betul. Istrinya.
Iya, paham. Betul. Berarti ini juga tetap ya Pak ya, ini masih properti semua ini Pak ya. Oke, teman-teman bisa dilanjut sama Pak Aris. Ini juga ada replika baju Pak Cokro. Replika baju Pak Cokro. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi Pak Cokro Langkonnya itu sukanya pakai base cut. Ini ada Surabaya, baju khas Surabaya. Oke. Dan udengnya itu udeng Jogja. Beserta Iya. Jarinya ini. Jari itu sarung ya? Iya. Oh iya. Oke. Jadi dia memang suka yang seperti ini ya. Betul, beliau itu ya. Oke. Bisa dilihat di foto-fotonya ketika kongres. Oh iya ya, foto-fotonya kebanyakan seperti itu ya. Kita menyesuaikan dari situ. Oke. Terus ini ada semacam kayak autobiografinya tambahan lagi ya Pak ya. Jadi tinggal scan nanti keluar suaranya. Betul. Jadi teman-teman bisa dengerin gitu. Sumbernya dari mana? Terus kalau sumbernya ini udah jelas terpercaya banget nih. Betul. Yakin karena udah diresmikan juga oleh pemerintah Surabaya, nggak mungkin tidak gitu. Oke. Terus kalau di atas ada kamarnya Pak Soekarno. Oh, di atas ini kamarnya Pak Soekarno. Betul, iya. Jadi kameramen bisa di-shoot ya. Tangganya bisa seperti itu kecil. Ini memang bisa dilewati apa sudah bisa. tidak? Oh, sudah masih bisa. Bisa dinaiki. Waduh, di atas. Oke. Iya. Kita lanjut di sebelah sini dulu Pak Aris. Iya. Itu nanti yang kedua ya, teman-teman. Nah, kalau di situ tadi ada kamar yang dulunya digunakan untuk pos juga. Oke. Sekarang digunakan untuk koleksi-koleksi narasi-narasi foto-foto ketika kongres Serikat Islam. Oh iya, foto-fotonya oleh Pak Cokroaminoto. Oke. Ada juga fotonya pendiri Sarekat Dagang Islam. Oke. Haji Samanudi. Wih. Oke. Terus kemudian ini Pak, yang sebelah sini buku-buku koleksi yang kalau yang ini itu hibah dari keluarganya Pak Cokro. Dan ini replika atau resmi atau kalau ini asli? Oh, asli ya? Bukan punyanya Pak Cokro, tapi keluarganya Pak Cokro. Oh, keluarganya. Berarti sudah ada dari dulu ya, makanya kita taruh di sini. Di sini juga ada ini PS simbolnya Partai Serikat Islam Indonesia, PSII. Terus kemudian kalau ini udah jelas ini properti teman-teman ya. Jadi kelihatan kayak klasiknya dapat. Yang desain ini sih menurutku ya bagus banget ya. Pada zaman itu ya. Kita sudah sediakan juga buku untuk dibaca oleh pengunjung. Jadi ini yang menceritakan biografi apapun yang berkaitan dengan Pak Cokroaminoto. Teman-teman sekarang coba kita ini kalau yang lantai atas tuh Pak, itu boleh digunakan berapa orang Pak? Maksudnya gini, apakah 3 ini bisa kesana? Bisa. Oh bisa? Iya. Pak Haris dulu atau kameramen dulu ya? Pak Haris dulu ya? Iya. Bapak dulu lah ya. Oke. Nah teman-teman kita langsung lanjut lagi ke lantai atas. Kira-kira memang ada pengunjung nggak Pak Haris untuk sampai ke lantai atas? Iya. Untuk menghormati kita harus melepas alas kaki kita teman-teman. Yang pertama untuk menghormati dan yang kedua karena untuk keselamatan, kemudian juga untuk perawatan. Nah ini Pak Aris mulai menuju ke atas sama saya, tangganya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Gantian dulu Pak Aris silakan naik. Tentunya saya yang tadinya pakai tas, mending saya lepas ya tas saya. Sepatunya sendiri pun juga harus dilepas teman-teman, karena kita menghargai ya. Karena ini adalah rumah dari salah satu pejuang pahlawan di Indonesia. Dan yang di atas ini kamar dari Bapak Soekarno. Effort banget ya Pak. Nah teman-teman, jadi saat ini kita sudah sampai di lantai 2 bersama Pak Aris. Kondisinya seperti ini. Ini memang minim ventilasi ya Pak ya? Iya betul. Dan digunakan oleh Bapak Soekarno ya? Soekarno dan teman-teman. Dan teman-teman. Tidak hanya Pak Soekarno, dulunya di sini itu disekat-sekat menjadi kamar-kamar juga. Oke. Nah kita juga kalau Pak Soekarno letaknya di mana juga kurang tahu. Iya tapi ya, kurang lebih di sini. Pastinya udah dijelas di sini gitu ya. Kalau menurut penuturan beliau di sini dan sambil belajar pidato juga di cermin. Oh gitu ya Pak. Betul. Dan cerminnya itu properti atau? Properti juga. Properti juga. Karena di kisahnya Pak Soekarno juga kalau melatih pidatonya di sini terinspirasi dari Pak Cokro juga. Oke. Beliau
kalau melatih pidatonya sampai terdengar oleh teman-temannya. Oke, loh, di sini ditempati berapa orang Pak selain Pak Soekarno? Pastinya kita nggak tahu, nggak tahu, tapi yang jelas ada beberapa kamar di sini. Ada beberapa kamar, oh ya juga ya, benar pasti pindah gitu ya. Jadi atapnya ini sesek teman-teman ya. Oke, di sini juga ada kata narasumber kita Bapak Rizky, biasanya Insinyur Soekarno melatih pidatonya di depan kaca gitu. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Bagi teman-teman yang masih muda, marilah kita belajar seperti ini, kunjungi tempat-tempat seperti ini biar ilmu pengetahuan kita tentang sejarah itu biar makin ada gitu, dan jiwa kita semakin nasionalisnya itu ada gitu. Intinya jangan melupakan sejarah teman-teman, itu benar sekali. Ini juga properti juga ya Pak ya? Iya, properti semuanya menyesuaikan. Oke. Kalau ini bolong-bolong ini asli ya? Iya. Nah teman-teman, ini ada lubang-lubang, entah ketutup apa gimana. Cuma yang pasti di sini memang minim ventilasi, benar apa kata Insinyur Soekarno. Oke, sekarang kita saatnya kembali lagi di lantai bawah, biar Pak Haris dulu yang turun, silakan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah kembali di lantai pertama ya bersama Pak Rizky. Dan kondisinya secara rumah ini bagi saya, menurut saya memang pada zaman dahulu ini sudah sangat luas. Kalau kita bilang zaman dulu ya Pak Rizky ya, ini sangat luas sekali menurut saya. Sebenarnya rumah ini itu masih ada lagi ke belakang. Oh masih ada lagi ya, sebetulnya? Masih ada, cuman sudah dijual oleh pemilik setelah Pak Cokro Aminoto. Oke. Tapi menurut saya ini udah, bagi saya sih luas ya pada zaman dulu. Apalagi ada tambahan dulu ya seperti itu. Iya betul. Kalau menurut Pak Soekarno sih sempit. Sempit ya? Sempit karena zaman dulu kan rumahnya lebar-lebar. Malah zaman dulu rumah itu halamannya luas gitu. Ya. Maaf teman-teman ya, faktor kita hidup di zaman sekarang ya. Zaman sekarang baru ini luas. Iya benar pikiran saya. Oke gitu teman-teman. Kayak rumah-rumah desa itu kan memang luas, halamannya juga luas. Dan gitu. Selalu rumah utama terpisah dengan kamar mandi. Bener, rata-rata gitu. Oke. Nah, untuk Pak Rizky, kira-kira yang saya tanyakan, apakah di dalam 1 bulan teman-teman ada yang seperti ini untuk melihat sejarah seperti ini, ada yang mengunjungi, apa gimana Pak? Karena kita lihat kondisi zaman sekarang, itu kan anak-anak muda, milenial dan generasi Z, mereka lebih memilih tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, bukan pertanyaannya, harapan Pak Rizky untuk anak-anak generasi Z, milenial, itu apa Pak? Ya, tapi kalau saya sih, menurut saya sekarang sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak? Ya bersyukurlah. Ya, yang untuk datang ke destinasi bersejarah di Surabaya, walaupun ada yang untuk berfoto, tapi paling tidak ada niat. Ada niatan. Mengenal. Oke. Ya semoga harapannya lebih banyak lagi yang ya teman-teman, jadi semoga harapan dari Pak Rizky, dan tentunya video ini kita buat yaitu mengkhususkan untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di Indonesia. Jadi Bung Karno pernah mengatakan bahwa jas merah itu memang benar, jangan melupakan sejarah, karena negara yang besar itu adalah bahwa anak-anak mudanya itu selalu mengingat sejarah Indonesianya, sejarah negaranya. Jadi kita harus sering-sering mengunjungi destinasi pahlawan-pahlawan kita seperti Cokro Aminoto, Insinyur Soekarno, terus kemudian ada lagi pemakamannya beliau di Blitar, ya kan? Ada lagi juga di beberapa daerah juga, itu kalian harus kunjungi teman-teman. Jadi sesekali lah, kalian udah pasti capek lah di mall dan sebagainya, sesekali seperti ini. Dan semoga untuk video kali ini, untuk video kali ini rumah Cokro Aminoto itu tepatnya di Jalan Peneleh Gang 7 nomor 29 sampai 31. Nomor 29 sampai 31. Untuk bukanya sendiri dari hari apa dan jam berapa, Pak? Ya, bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu. Senin libur. Kalau jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Jelas ya teman-teman, dari hari Selasa sampai Minggu. Senin libur, dari operasional jamnya dari jam 8 hingga jam 3 ya Pak? 3 sore. Jam 3 sore. Jadi kalau kalian kesini ya usahakan di jam 2 lah. Karena Pak Rizky sendiri juga prepare mau cabut, mau ini. Jadi, mau kalau
enak lagi mendaftar tadi di tiket wisata. Oh, tiket wisata itu ya, oke. .go.id. Nah, di situ ada keterangan lebih jelas lagi, jamnya tutupnya jam berapa. Oh, informasinya jauh lebih lengkap. Bisa di booking langsung untuk datangnya tinggal langsung. Oke, iya benar Pak Rizky. Kayak tadi kamu ya Dims ya. Jadi buka sudah ada ini destinasinya, betul. Terus waktunya juga oke. Jadi lebih keren ya. Itu apa ya istilahnya terobosan aplikasi yang luar biasa informatif untuk kita yang seperti ini ngevlog ini. Di situ juga ada informasi wisata di Surabaya lainnya, terutama yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Kita bisa tahu mau kemana hari ini bisa dijadwalkan seperti itu. Oke, I see. Oke teman-teman, saya terima kasih kepada Pak Haris yang sudah membantu. Nah, satu lagi yang saya baru ingat Pak, untuk tiketnya di sini itu berapa? Gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Tuh teman-teman, gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, sukses selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk kita dan keluarga kita tercinta. Dan see you next video. Bye bye teman-teman.